Isra' li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim. Monggo kawiti kuliah subuh menika dengan doa. Semoga Gusti Allah paring barokah umure, amin. Barokah rezekine, barokah usahane, barokah anak turunane, amin. Barokah ilmune lan terkabul segala cita-citane sing ada cita-cita lan enjang husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin. Para jamaah kaum hormati, yang pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga alhamdulillah pada hari yang ke-16 kita menjalankan ibadah puasa masih diberikan kesempatan untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk hidup setelah mati. Sholawat serta salam Allah mari kita aturkan pada Nabi kita, uswah kita, Nabi Allah, baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya, syafaat dunia, lebih-lebih syafaat akhirat. Mudah-mudahan semua yang hadir, khususnya dan umumnya muslimin muslimat, akan mendapatkan syafaat dan diaku sebagai umatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah sedaya ingkang kula hormati, panjang umur sehat yang sampean traweh paling 14 dina maning. 14 hari lagi sholat sunnah yang sangat luar biasa ini, dan hanya bisa dilakukan pada bulan Ramadan akan berlalu. Berarti tinggal kita ini mau memanfaatkan atau tidak. 14 hari juga menuju ke final. Iya, arane final. Ya biasa ora akeh-akeh, tapi sing aos-aos muga-muga kula panjenengan mangke kelebet golongane sing aos nggih panggih aja gabuk. Harga buktan digabur tuli ora kanggo. Moga-moga kula panjenengan iki tetap istiqomah seperti tema pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, ini satu kenang-kenangan dari guru saya, Syekh Soleh Basalamah, seorang alim yang ilmunya luar biasa. Hari ini ngali kamare ya Allah, aduh lalu angin nyongta kamare sini cantelan klambi, cantelan ting serumpel kula niki. Al alim Syekh Soleh Basalamah niki ya Allah luar biasa. Kamare mau di sini kitab-kitab dong. Kitab dari semuanya ya Allah luar biasa. Moga-moga anak turunnya kula panjenengan aja dadah ora pada nemennya, mendinglah minimal adab iki para jamaah nggih. Minimal adab. Lah niki usaha meraih hidup istiqomah, mati husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada wasiat dari Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, kun talibal istiqomah wala takun talibal karamah, yang artinya adalah jadilah Anda orang yang berusaha istiqomah dan janganlah Anda menjadi orang yang mencari karomah. Iya, zaman saiki senangnya muni karomah, mana kayak maring kaita hebat toh ya, bisa ngilang, bisa pirang-pirang. Padahal ternyata karomah itu
nilainya hanya 1 dibanding 1000 dengan istiqomah. Sehingga istiqomah adalah kendaraan yang menghantar menuju husnul khotimah. Ini sebagai kendaraan. Terus husnul khotimah adalah kendaraan yang mengantar ke surganya Allah. Jadi kalau husnul khotimah, berjaya husnul khotimah, insya Allah paring hadiah Gusti Allah surga dengan segala nikmatnya. Nah, apa yang Allah persiapkan bagi orang yang istiqomah? Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 30 dan 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka dalam arti istiqomah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran surat Fussilat ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirati wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Ini masih surat yang sama, surat Fussilat ayat 31. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat, di dalamnya surga. Kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Orang yang istiqomah ada 7 keistimewaan dari Allah yang akan diberikan kepadanya. Dari 2 ayat dalam surat Fussilat ayat 30 dan ayat 31 menjelaskan ada 7 keistimewaan. Yang pertama adalah tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat-malaikat akan turun kepada mereka bagi orang-orang yang istiqomah. Alangkah indahnya kehidupan orang yang istiqomah selalu diikuti oleh para malaikat. Malaikat-malaikat adalah pembawa rahmat dan sakinah, ketenangan jiwa, serta selalu membimbing langkah-langkah menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah Allah takhafu. Janganlah kamu merasa takut. Rasa takut adalah sesuatu hal yang mengganggu kehidupan manusia dan akan menimbulkan berbagai penyakit. Bagi orang yang istiqomah akan selalu dihembuskan oleh para malaikat pada jiwanya agar hidup lepas dari rasa takut, sehingga akan muncul kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, karena tidak ada beban rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi orang yang istiqomah itu tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Sehingga karena biasanya rasa takut atau cemas ini biasanya menjadi penyebab dari penyakit. Kemudian yang ketiga keistimewaan yang akan diberikan pada orang yang istiqomah adalah wala tahzanu. Janganlah kamu bersedih hati. Kesedihan akan menimbulkan kegelisahan dan kegelisahan akan memunculkan stres. Bagi orang yang istiqomah akan terhindar dari rasa sedih, gelisah dan stres. Ya, makanya jarane Mbah Haji Roma Irama stres, obatnya iman dan takwa ya. Jadi yang orang beriman, orang dua ketakwaan maring Gusti Allah, orang iman maring Gusti Allah, ya akhirnya timbulnya stres. Nah, pol-polan stres ya edan. Ya. Jadi wong edan ini kan primen. Ada yang pernah bertanya, Ustaz, wong edan kan di surga apa di neraka? Iya ya, kita kondannya kayak wong rada hebat. Hebat ya, wong edan paling surga apa di neraka ya.
Nyong jawabnya hari meneh ya karepe Gusti Allah ya. Pantokonan swarga ya karepe Gusti Allah, pantokonan neraka ya karepe Gusti Allah. Cuman biasanya ngerbong edan ya sing dilengna ya memang tipu nggih. Karena mungkin bisa mentafsirkan sendiri ya wong edan ya. Nanti tokon swarga salat ora. Kemudian keistimewaan yang keempat adalah wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Subhanallah. Jadi ketika kita menjadi orang yang istiqomah, maka janji Allah diberikan surganya Allah dengan segala kenikmatannya. Luar biasa. Surga adalah sumber segala kebahagiaan, sumber segala kelezatan, dambaan bagi setiap manusia. Surga itu ya Allah. Nah, saya hanya ingin memberikan satu gambaran saja bahwa seisi dunia ini adalah nikmat yang ada di dunia ini hanyalah 1 dari 9 dari 100. Jadi 99-nya masih ada di surganya Allah. Jadi sing diturunna rahmate Gusti Allah nang dunya kuwi nembe siji. Beh enake wis nemen. Nah, coba ningali tiyang ingkang sugih sing artone kathah, pengen apa-apa gari nuding. Nyong buahe klengkeng, ya klengkeng wedhe. Nyong senenge anggur di wadai. Nyong tak senenge pisang ora gak pisang. Nyong nyuwune gepeng, ya wis kok gepeng. Wis rasane nikmat. Itu baru 1 yang Allah turunkan di bumi. Yang 99 nanti akan diberikan kepada orang-orang yang istiqomah yang mendapatkan ridhonya Allah berupa surga. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini, khususnya dan kaum muslimin semuanya akan mendapatkan hadiah yang 1 ini. Jadi para jamaah, surga itu sama makhluknya Allah ya, yang diberikan sebagai hadiah. Iya. Lah kula panjenengan angger dingin hadiah biasanya senang apa sedih? Senang nggih. Nah, niki surga niki hadiah sing sangat luar biasa. Tapi durung apa-apa lamun derek nyawang rahmate Gusti Allah. Ya Allah, harus ya Allah ningali Gusti Allah wis gampangane sebelum ingin nyinggung iku nikmat yang sangat luar biasa. Orang kaya ngono lah nyong sampean ya weruh wong gagah atau weruh wong ayu ya kan seneng yakinah ayu nemen seneng kowe nembe ketemu makhluk pada bae makhluknya Gusti Allah sing rupane menungsa wis bunga kayong seneng terus ningali wajah-wajah para habaib para alim, ustazah, nyai, ya Allah, luar biasa. Wajah didelengna nyenengi. Sebab kenapa? Ahli ibadah dan istiqomah dalam ibadahnya. Tapi yang tidak istiqomah dengan ibadahnya, ya delengna raine nyetili. Ya Allah, yang sumpek lah nggih. Didelengna yang paling piye. Orang nyenengi. Dan orang-orang yang istiqomah itu biasanya tutur katanya juga menyenangkan. Yang keluar dari mulutnya itu berupa nasihat dan ucapan-ucapan yang baik. Pan ngomong yang dipikir dizin jarilah ya. Orang janji jeblak ya. Nah, ini orang-orang yang istiqomah. Bagi orang-orang yang istiqomah diberi kabar gembira akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, seakan-akan bisa digambarkan malaikat mendaftarkan orang-orang yang istiqomah untuk menjadi calon penduduk surga, sehingga hidup di dalam dunia mendapatkan hembusan angin surgawi yang membawa ketenangan jiwa. Para jamaah, didaftarakan malaikat bunga kayak apa? Mesti senang.
yang mana sih daftarna apa? Malaikat wah, bunga nemen. Pinten daftarna apa? Teng swargane Gusti Allah. Niki para jamaah. Lan biasanya sing didaftaran niku sing gadhahe biasane niki Ibu, para jamaah niku. Kula gemenane kane ngaji masalah bab aran nggih. Ki aran jebule penting Bu. Apalah artinya sebuah nama asalah ya. Hajar ya Bu. Nama itu sangat penting. Nama itu sangat penting karena nama adalah doa. Alhamdulillah mbah kula nggih almarhum ya memberikan nama saya Hasim. Tambahannya ya Mustafa, ya apik maning ya kayak India ya Mustafa ya Mustafa ya. Alhamdulillah ya. Mending bae namanya apik. Ya. Ada nama-nama yang sudah ibaratnya kayak duwe apa sih ya? Duwe alamat ning swarga. Apa maning kalau orang laki-laki diberi nama depannya adalah Muhammad. Kowe insya Allah kena jaminan swarga. Makanya dong gadah larek, arane aja, aran sing niru artis ya. Artis kan arane ya Allah, dawa nemen to apik-apik nemen no nggih. Sing ora apik ya minta terkenal nggih. Yang ampun lah ya, orang moyoki ya. Untuk moyoki boten nggih. Tapi artine namine niku supaya besok ke bocah kiye arane bisa didaftar nama di swarga. Nggih. Aja arane apa? Ngapunten lah ya misalnya aran sing ora duwe aran kaya ora kasambungane. Nggih. Anake ayahnya tak darani apa ya piye pakai jawabannya darani Vero ya Veronica ya wis ajaran apa maning artine iki bisa nggih kasih nama yang ada kaitannya yang bisa didaftar nama malaikat do malaikat daftarna ora izin misalnya daftarna ya daftarna namanya sinten malaikat James ada James ya. Ya kayak di suara berita orang anak-anak dari James ya. Suka wali kau semua ya. Mesti ngomong gini. Ayah nama. Ya ini adalah nama-nama. Harus ya kita harus mulai dari sekarang generasi sekarang itu pakailah nama-nama yang bau surga. Aja mampu artis tuh masya Allah memang tidak terkenal gitu. James. Ya, masya Allah ya. Ini ya. Kemudian keistimewaan yang kelima adalah nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung-pelindungmu bagi orang-orang yang istiqomah dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Kehidupan dunia penuh dengan ujian. Dan kalau mengingat ujian menegangkan. Jangan ujian kayak khawatirin dagdeg ya Allah, kayaknya ujian lulus apa beli ya. Ujian lulus mending kok anggar orang gitu. Begitu juga kehidupan akhirat yang diawali dengan alam kubur dan dilanjutkan dengan datangnya hari kiamat yang dahsyat cukup menegangkan. Tapi bagi orang-orang yang istiqomah ada jaminan perlindungan yang lebih menjamin daripada asuransi. Yang saya kira ditawari asuransi kecelakaan melu ya asuransi. Asuransi ini bahasa karena bi asuransi kecelakaan. Ya orang celaka ya lo kan sama. Ya katanya ya. Akhirnya sampan orang ikhlas ya. Artinya kayak kita nyolapan ya melu ya. Baik ya. Terus asuransi yang lain misalnya ya jaminan. Misalnya ngapunten ini para jamaah, wonten pertanyaan ngeten. Ustaz, kan niku nggih biasanya wonten sing utang teng bank. Terus diasuransikan termasuk ning kono umure. Berarti yang sing utang mati otomatis lunas. Lah niku pripun Ustaz? Wallahu alam nyong panjawab pimen ya.
anak Jawa ya. Kok sing takon utang ya kan keder nggih. Nah sing takon utang ya sampean ya angel sing takon sing utang kan keder zaman ngomong rada banter pokoken ya. Tapi ya memang ini adalah ilmu. Apa akadnya? Yang namanya hutang itu harus dikembalikan. Kalau begini kalau sampun nyinggung masalah alam barzah. Nalikane wonten tiyang ingkang seda nilar mati kemudian masih ada urusan dengan dunia kaitannya dengan hutang piutang, itu ruhnya menggantung. Bang. Kleyang-kleyang orang benar. Sebelum urusan di dunianya berupa hutang piutang itu terselesaikan. Angger ora selesai kepripun. Nah, makanya ngapunten, kita dalam hal hutang piutang itu harus benar-benar dicatat dan diperhatikan. Ora sak kepenaken. Para jamaah sedaya niki boten nyinggung sinten-sinten. Ini adalah ilmu. Orang yang berhutang termasuk dengan hutangan yang nganaki, utang 10 nyaur rolas, utang rolas nyaur 15 misalnya ini. Benjang medal sing kuburan, sing alam kubur nalikane badhe, ya Allah, lagi ruwet-ruweting tempat sing asing sing dereng kula nate ngunjungi tone ruwet lagi jaman wong morat mlayu ngetan mulun ngalor ngidul sapi turute metu sing kuburan maktongon. Benjang kan sasampune kiamat wonten nggih liren ki sekrama 40 buh etungane ke 40 tahun apa 40 dina apa 40 minggu kalimate 40 nggih. Kuwi mandeg cinta gampangane ku sing pada mati wis mati kabeh anteng. Cara gampang kuwi jagat kuwi anteng lah selama 40. Tadi sudah saya singgung 40-nya tidak tahu diketahui apakah 40 tahun atau 40 minggu atau 40 hari. Baru kemudian turun hujan dan nanti akan tulang ekor manusia itu kan masing-masing semuanya ada. Itu nanti akan tumbuh menjadi cikal bakal kembalinya manusia dihidupkan kembali. Nah, lah kowe sing utang model renteniran kaya niku, mangke medal utange gedhe sak gunung nggih. Wajahe Masya Allah ora karuan. Medal sing kuburan raine babi, utange gedhe. Naudzubillah min. Makanya niki usaha sinau ya Pak ya Bu ya. Bukan ngapunten lah. Ngapunten kula niki boten gandhe niat nyinggung sinten-sinten estu. Niki kur masalah ku nyampekna kula masalah ilmune. Daripada benjang medal sing kuburan wetenge sak gunung Uhud raine blengenang nggih. Suka lire no pungkesi. Berarti kaya kiye ngapunten. Pati-pati yang kula sanjang kados niki ya boten niat nyinggung lan bilih wonten sederek napa sing kados niki age-age paring hidayah nggih terus mandeg niate lillahi taala. Berarti nyong wis dielingenan nggih. Sampun muni lori kata iya sing duwite akeh angger jawabane kaya kowe ora nyepelekna syariate Gusti Allah. Wong kan ngapunten kadang sawang sinawang ya kepenak ya ae ya. Lah sing disawang ning penak ya sika iki kan geleng-geleng ana ya niku nggih. Karena niki tekurane pun jelasaken bahwa nang dunya niki ujian. Ujian itu yang menegangkan. Niku para jamaah iki masalah utang piutang. Makanya mendah orang anak urusan karo dunya los wis berarti ya masalah utang we diperhatikan. Kowe taat utang gede cilike para jamaah. Aja muni lah utang 1000 ikian ya. Lah kowe kalimat ikiane kowe iki. Sampun kapan akade utang ya wajib disauri. Udu muni ikiane.
Wah, 1000 iki ya. Lah kok dong 2 juta, 2 juta iki ya. Harga apa iki ya iki? Terus itu. Kemudian yang keenam, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga kamu orang-orang yang istiqomah memperoleh apa yang kamu inginkan. Manusia dalam menjalani hidup di alam dunia cenderung ingin selalu mengikuti hawa nafsu. Karena dengan mengikuti hawa nafsu langsung merasakan kelezatan, walaupun kelezatan itu bersifat sementara dan membawa efek yang negatif. Maka bagi orang yang istiqomah berusaha semaksimal mungkin untuk menyingkirkan hawa nafsu demi melestarikan istiqomahnya dengan langkah yang demikian, maka bagi orang-orang yang istiqomah kelak di surga akan memperoleh apa yang diinginkan oleh hawa nafsu untuk mendapatkan kelezatan abadi dan efek yang positif. Memang di dunia ini tadi orang itu kecenderungannya lebih mengedepankan hawa nafsu. Kepenginnya wis duwe mobil misalnya Avanza kayak jagluk si kerasaan tunggune Innova ya. Lah Innova sih orang kepenak coba dilihat kayak apa Pajero ya. Terus sisul hawa nafsu kayak gitu. Nah ini hawa nafsu yang kaitannya dengan keduniaan. Nah wong rata-rata juga seperti itu kok ya. Hampir lah ya. Hampir semua ibaratnya ini, hampir semua orang kiai, orang wong biasa, kowe mesti mengedepankan tentang hawa nafsu, keinginan gitu. Si bojone siji pengen nambah siji maning, tambah siji maning, kayak sih ya nang artis-artis kayak gitu. Ya. Iya, jadi karena mengedepankan hawa nafsu. Ya dulu kan ngapunten ini bukan rasani, dulu pernah ya agim duwe bojo loro ya, tapi jamaahnya mulai bubar. Jadi orang percaya ya, khususnya sing wadon-wadon ya dipeluni teman-teman ya. Bojo maning. Ya, memang dalam Quran nasnya seperti itu sih. Bolehlah seorang laki-laki itu beristri lebih dari 1, 2, 3 atau 4 gitu. Tetapi harus bersifat adil. Lah kalimat adil itu yang sulit untuk bisa dilakukan. Biasanya kalau berkaitan dengan hawa nafsu ya mesti milih sing enom, sing dibatiri, sing tua ya simpenan ya. Nah ini kan kecenderungan dunia seperti ini. Tapi memang di akhir zaman yang kemarin sudah saya sampaikan, perbandingan laki-laki dengan perempuan itulah yang kemudian menjadikan perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Apalagi sudah ada muncul tentang gunung emas